Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah dan kesempatan berbahagia ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dapat menjalankan salat subuh berjamaah di masjid yang tercinta ini. Juga tidak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi yang berbahagia ini tema yang akan kita kaji meskipun tidak selesai dalam satu pertemuan terkait dengan lembaga keuangan dalam perspektif syariah. Namun sebelum masuk pada tema inti, saya ingin menyamakan persepsi agar memiliki pemahaman dan dasar yang sama bahwa apapun aktivitasnya dalam kehidupan di dunia ini, kita tidak boleh melenceng dari ketentuan yang Allah tetapkan. Pertama, wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sebagai manusia diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas kita diantaranya selain beribadah kepada Allah yang sudah ditentukan adalah menjadi khalifah di muka bumi. Ibadah ini kaitannya dengan tindak tanduk aktivitas kegiatan kita kepada Allah dalam bentuk vertikal, sementara khalifah aktivitas kita dalam kehidupan dalam bentuk horizontal, hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah dan hablum minan nas yang menjadi dasar kehidupan kita di dunia sudah Allah tentukan dengan modal yang sama. Modal tersebut Allah sebutkan dalam surat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, kata Allah, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah bahwa ternyata dalam kehidupan kita di dunia kita diberi modal yang sama, yaitu waktu. Waktu saya dengan Bapak Ibu semuanya sama. Waktu pejabat yang excellent tertinggi pun dengan rakyat jelata juga ternyata sama. Waktu orang yang tajir melintir, kaya raya, miliarder dengan orang yang biasa-biasa saja juga sama. Maka disebutkan di situ menggunakan alif lam, tertentu waktunya, bahwa saya, Bapak Ibu semuanya diberi waktu yang sama, terikat. Waktunya universal. Kalau waktu itu tidak digunakan, innal insana lafi khusrin, maka saya, Bapak Ibu semuanya yang sudah diberi modal yang sama tidak dipergunakan dengan baik, masing-masing dari kita akan menjadi orang yang rugi. Waktu apa itu? Waktu remaja, tertentu dia. Kita semua punya waktu remaja, punya waktu dewasa, punya waktu tua. Kalau tidak digunakan sebaik mungkin, maka akan mendapatkan kerugian sebagaimana janji Allah, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Jadi waktu 24 jam itu
24 jam itu landasannya supaya tidak rugi harus keterpanggilan iman. Apapun aktivitasnya selama 24 jam, baik itu urusan ibadah kita kepada Allah atau urusan kita kepada manusia, landasannya harus iman biar tidak jadi orang rugi. Kegiatannya apa saja, keterpanggilannya adalah iman. Berangkat bekerja, keterpanggilannya iman. Datang bersilaturahim, keterpanggilannya iman. Mengajar di kelas, keterpanggilannya iman. Apapun aktivitasnya supaya tidak merugi, keterpanggilannya iman. Wa amilus sholihat, kalau di depannya didasari atas landasan iman, maka pekerjaan apapun yang dilakukan menjadi amal soleh. Jadi bukan saja sholat, bukan saja puasa, bukan saja zakat, bukan saja haji, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apapun aktivitasnya, kalau niatnya itu karena Allah dan Rasulnya, dilandasi iman yang tertanam di dalam dada tadi, menjadi amal soleh. Apapun gerak-geriknya, menghabiskan waktu selama 24 jam, bahkan tidur pun, kalau tidurnya itu tadi niatnya karena Allah dan Rasulnya, menjadi amal soleh. Ini yang luar biasa. Maka keterkaitan kehidupan kita sebagai khalifah di muka bumi ini sangat spesifik, karena gerak-gerik kita menggunakan modal yang sama, waktu tadi, maka tidak boleh rugi. Maka dalam kaidah sederhananya, kalau dalam ibadah kita menjalankan apa yang diperintahkan, al-aslu fil ibadati at-tahrim, atau dalam bahasa lain ada al-man'u, bahwa ibadah itu asalnya larangan, yang tidak diperintahkan tidak boleh dikerjakan. Itu kaidah sederhananya. Yang kedua, kalau urusan kita dalam menjadi khalifah, maka kita menggunakan kaidah sederhana lainnya, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asalnya dari kegiatan muamalah kita, hablu kita kepada manusia adalah al-ibahah, sesuatu yang diperbolehkan. Kalau tidak ada larangan, maka boleh dikerjakan. Apapun aktivitasnya, termasuk dalam menjalani kehidupan kita yang terkait dengan lembaga-lembaga keuangan, bank ataupun non-bank. Spesifik lembaga keuangan ini adalah bagian dari instrumen keuangan modern. Sangat sedikit orang yang hidup tidak bersinggungan dengan bank. Minimal kalau dia tidak memiliki akses untuk pembiayaan, dia menabung, Bapak Ibu. Menabung di lembaga keuangan atau meminjam di lembaga keuangan. Itu kepenuhan sepertinya, Pak. Ya, kotak ininya kepenuhan, minta dibuka. Ya. Jadi sangat sedikit orang dalam kehidupan di era modern ini yang tidak bersinggungan dengan bank. Bank ini sebagai salah satu instrumen keuangan modern yang rujukannya akan dipertanggungjawabkan dalam kehidupan kita semuanya. Karena tidak luput, khalifah adalah perintah Allah, beribadah juga perintah Allah, maka akan mendapatkan pertanggungjawaban dengan apa yang kita lakukan terhadap apapun aktivitas kita terkait dengan khalifah tadi. Salah satunya terkait dengan hubungan kita dengan lembaga keuangan. Hadis lama yang sering kita dengar bersama, la tazulu qadama ibni adama min indi rabbih, la tazulu qadama ibni adama yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an umrihi fi ma'afnahu. Jadi masing-masing kita dalam kehidupan ini nanti dengan modal yang sama tadi, banyak sekali yang Allah berikan,
akan kita pertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah, dan tidak akan disuruh pergi atau bergeser kaki kita sampai kita ditanya tentang beberapa perkara di hari kiamat nanti. Apa itu? An umrihi fima afnahu. Umur kita habiskan untuk apa? Akan ditanya. Ini kalau dijelaskan di zaman Rasulullah tidak akan terbayang. Kalau di zaman sekarang, untuk merekod apa yang kita lakukan dari mulai kita dilahirkan sampai kemudian kita dikebumikan, itu sangat mudah sekali. Ini ada rekaman-rekaman ini. Di zaman Rasulullah bagaimana kita akan melihat rekod kehidupan kita? Ini sudah ada sekarang bayangannya. Akan dipertanyakan umurnya dihabiskan untuk apa. Kemudian ditanya lagi, wa an ilmihi fima amilah, tentang ilmunya dia gunakan untuk aktivitas kegiatan apa. Ilmu yang didapatkan, diperoleh, dipraktekkan untuk apa. Ternyata orang yang berilmu itu ada pertanggungjawabannya juga. Setelah dia dapatkan ilmunya, kewajibannya adalah menyampaikan. Dia pergunakan untuk aktivitas kehidupan. Dan yang ketiga, terkait dengan lembaga keuangan, wa an malihi, dan dari terkait tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqahu, dan untuk apa dia infakkan atau dihabiskan. Ini pertanyaan, kalau yang lain itu ditanyakan dalam satu sisi, ini dua sisi. Terkait dengan harta kita ditanya dari mana dan untuk apa. Pertanyaan yang berbeda. Maka berat pertanggungjawaban terkait dengan aktivitas kita sebagai khalifah terkait dengan harta. Yang terkait dengan harta. Dan yang terakhir yang ditanyakan adalah wa an jasadi fima ablahu, aktivitas tubuhnya, fisiknya, untuk apa dia gunakan. Digunakan untuk berdakwah, digunakan untuk bekerja, digunakan untuk aktivitas apa saja, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam aktivitas, dalam menghimpun harta ini yang saya sebutkan tadi, sangat jarang orang yang tidak memiliki akun perbankan. Maka dalam akun perbankan kita, transaksi kita, muamalah kita dengan bank harus sesuai dengan kaidah sederhana tadi, yang tidak ada larangan boleh kita kerjakan. Al aslu fil muamalat, ada kaidah lain, al aslu fil uqudi wal muamalat juga al-ibahah. Jadi kita boleh menjalankan aktivitas apa saja selain ibadah yang sifatnya muamalah, kalau tidak ada larangannya maka boleh kita lakukan. Atau dalam bahasa sederhana lain, larangan-larangan yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah tadi, yang sedikit tentunya, itu saja yang kita perhatikan. Sementara yang tidak dilarang kita boleh jalankan bebas, termasuk di lembaga keuangan. Fungsi dari lembaga keuangan ini sebenarnya hanya dua saja, pokok. Yang lain itu hanya pendukung. Apa fungsinya? Sebagai lembaga intermediasi, perantara antara siapa? Yang memiliki dana dan yang tidak memiliki dana. Maka tugas pokoknya dua, menghimpun dan menyalurkan. Menghimpun dan menyalurkan dalam kegiatan sehari-hari ini banyak aktivitasnya, bukan hanya lembaga keuangan. Ada amil zakat, ada nazir wakaf, ada panitia kegiatan apapun. Itu saya terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sederhana. Dan fungsi bank tadi sama, menghimpun dan menyalurkan. Amil zakat juga sama,
menghimpun dan menyalurkan. Nazir wakaf juga sama, menghimpun dan menyalurkan manfaatnya. Panitia juga sama tadi, apapun kegiatannya, cari dana, kemudian menggunakan dana itu untuk kegiatan apapun sesuai dengan kepanitiaan. Jadi sesederhana itu Bapak Ibu perbankan. Lalu bagaimana agar hal yang sederhana tadi kita bisa menjalankannya dengan baik sesuai dengan perintah Allah dan larangannya? Maka kita harus mengetahui akad-akad muamalah yang sudah menjadi pedoman kita dalam kehidupan beragama. Akad-akad ini tentu banyak dan semua sudah dipercontohkan, karena Al-Quran dan hadis itu sempurna menjadi pedoman hingga akhir zaman, termasuk di lembaga keuangan. Jadi meskipun lembaga keuangan ini hadir di era kehidupan kontemporer, tetap saja tidak bisa kemudian berjalan dengan kaidahnya sendiri, karena Al-Quran itu sempurna, hadis itu sempurna. Semua pedoman kehidupan yang Allah tentukan hingga akhir zaman itu tertuang seluruhnya dalam pedoman kehidupan kita beragama. Maka cukup kita mengikuti pedoman kita dalam beragama, itu saja yang kita lakukan dalam melakukan transaksi di lembaga keuangan. Lengkap Bapak Ibu. Sehingga kemudian muncul lahir dari lembaga keuangan kontemporer yang modern tadi, yang kita tidak temukan di zaman-zaman Rasulullah dan sebelumnya, menyesuaikan dengan pedoman-pedoman agama, lahirlah namanya lembaga keuangan syariah. Apa maksud dari lembaga keuangan syariah ini? Lembaga keuangan yang pedomannya, rujukannya, dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi apa-apa saja yang tidak sesuai dengan lembaga keuangan tadi, kaitannya dengan pedoman kita beragama, itu dihilangkan. Maka lembaga keuangan syariah lahir ini tidak berbeda dengan lembaga keuangan sebelum syariah itu. Kenapa? Karena yang dihilangkan hanya yang tidak sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja. Semuanya sama, menghimpunnya sama, menyalurkannya sama, sistemnya sama, peraturannya sama. Yang tidak sesuai dengan syariat itu saja yang kemudian diganti dan dialihkan dengan pedoman yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan hadisnya. Ini yang perlu menjadi pemahaman dan dasar bersama ya. Jadi perintah peralihan dari lembaga keuangan konvensional kepada lembaga keuangan syariah itu, ketaatannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketaatan kita untuk bersyariat, bukan permasalahan untung dan rugi, bukan permasalahan murah dan mahal, bukan permasalahan lainnya, tapi permasalahan ketaatan kita untuk menjalankan syariat. Itu perintahnya. Kalau dasar ini sama dipahami oleh masyarakat seluruhnya, maka fokusnya itu akan sama, tidak akan ada perdebatan, tidak akan ada problem, tidak akan ada permasalahan. Mengapa? Karena keterpanggilan ketaatan tadi yang menyebutkan bahwa berlembaga keuangan pun harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya, itu seruan utamanya untuk kita berkiblat kepada lembaga keuangan yang berpedoman secara syariah. Karena keterpanggilan iman yang saya sebutkan, iman tadi, maka tidak memutuskan kemungkinan kalau kita bertransaksi dengan lembaga keuangan pun, kalau kita membutuhkan, menjadi apa tadi? Amal soleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena panggilannya iman. Panggilannya iman menjadi amal soleh ya. Menjadi sesuatu amal soleh yang tidak aja urusan dunia saja. Kalau dalam Al-Quran kan disebutkan faminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya. Jadi memang ada manusia yang minta kaya hanya untuk urusan dunia saja, minta jabatan urusan dunia saja, minta hebat urusan dunia saja. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi nggak heran juga.
wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi akhiratnya nggak dapat apa-apa karena bukan iman panggilannya. Dia minta, Allah kabulkan. Allah nggak buat korupsi, ya. Dia usaha, Allah berikan. Allah nggak korupsi. Dia minta, Allah berikan. Dia usaha, Allah berikan. Karena janjinya Rabbana atina fid dunya, pasti dikasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhiratnya dia tidak dapat apa-apa, nggak ada sisanya. Karena memang yang dia minta urusan dunia. Wa minhum may yaqulu, tapi ada orang di antara mereka yang permohonannya dan permintaannya berbeda. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak berhenti ternyata. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintanya dia hidup di dunia dengan baik, kehidupannya di akhirat juga baik, dan jauh dari siksa api neraka. Nah, kita kan maunya ikut golongan yang kedua. Nah, kalau golongan yang keduanya, ikutnya harus Al-Quran dan hadis, ikutnya harus keterpanggilan iman. Maka dalam kehidupan kita bermuamalah, Bapak Ibu, semua sudah ada ketentuannya, tinggal ketentuan itu yang kita jalankan. Bahkan secara sederhana saya sebutkan tadi di awal, yang sedikit tadi larangan-larangan itu yang kita jauhi, yang kita tinggalkan. Karena al-asru fil muamalah, asalnya semua Allah perbolehkan kecuali yang dilarang. Nah, itu. Apa yang dilarang itu? Yang disebutkan di Al-Quran dan hadis saja, dan itu sedikit, Bapak Ibu. Semuanya diperbolehkan. Ya, kita mau makan, jenis makanannya apa? Sedikit sekali larangan makanan dalam Al-Quran. Berarti yang tidak disebutkan boleh, boleh. Ya. Kita mau bekerja, pekerjaan apa yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis? Sudah dijelaskan. Berarti yang lainnya boleh, boleh. Kita mau melakukan aktivitas muamalah lainnya, kita tinggal cari rujukannya. Ini dilarang tidak kegiatan ini? Oh tidak, tidak ada larangannya. Berarti boleh, boleh kerjakan. Artinya semua kegiatan muamalah yang banyak tadi, yang sedikit itu saja yang kita perhatikan, termasuk dalam transaksi keuangan lembaga keuangan tadi. Sangat sedikit sekali dalam transaksi lembaga keuangan larangan-larangan Allah yang itu saja dihilangkan, kemudian lahir menjadi lembaga keuangan syariah, lahir bank syariah, koperasi syariah, BMT, kemudian asuransi syariah, apalagi apa sesubahan ini lembaga keuangan syariah lainnya, BPRS syariah, ya. Maka lahir syariah tadi tidak berbeda dengan aslinya, karena aslinya tadi urusan muamalah, yang dilarang itu saja yang dibuang. Maka apa yang dilarang dalam lembaga keuangan modern yang menggunakan dasar syariah, yang tidak diperbolehkan saja dalam agama? Maka lembaga keuangan yang datang dengan label syariah tadi, ukud muamalah yang sudah ada dalam kehidupan kita beragama atau syariah tadi, itu yang diterapkan, itu saja yang digunakan. Semuanya ada, tidak ada yang tidak ada. Kita mau berdagang, ada namanya akad mudharabah permodalan. Ya, kalau kita mau menggunakan dana orang lain atau pihak siapapun, pakai akad mudharabah. Kalau dana yang kita ambil tadi menginginkan bagi hasil yang sama, kita pakai akad mudharabah. Kemudian ada lagi akad kalau kita sudah punya modal sendiri, umpamanya 40%, 50%, 60%, kita butuh dana lain, kita pergi ke lembaga keuangan atau siapapun, bukan lembaga keuangan saja, orang, sahabat, rekan, masyarakat. Kemudian dana itu kita ambil dari lembaga keuangan atau siapapun yang kita dapat pinjam, karena kita sudah memiliki modal. Dalam agama ada namanya musyarakah, perkongsian. Sudah ada jalan keluarnya semuanya, ya. Sementara ada akad dalam syariah
yang sudah ditentukan tersebut pedoman dan ketentuannya. Nah, kalau kita di lembaga keuangan yang lalu atau yang konvensional, saya sebutkan akad-akad syariah ini tidak ditemukan, maka itu saja yang dirubah, yang lainnya sama. Yang lainnya sama Bapak Ibu, akadnya saja yang dirubah. Ini akadnya perkongsian, ini akadnya permodalan, ini akadnya jual beli. Maka kita kenal ada murabahah, ada mudharabah, ada musyarakah. Yang dihilangkan apa? Akad yang tidak sesuai dengan syariah. Salah satunya yang sangat fenomenal adalah hutang piutang. Karena kita punya kaidah hutang piutang yang ditentukan dalam agama secara mutlak, bahwa hutang piutang tidak boleh melahirkan keuntungan apapun bagi pemberi atau peminjam yang dimasukkan dalam akad atau kontrak yang sudah pertama kali disebutkan. Atau dalam bahasa agama hutang ini disebut al-qard, hutang piutang. Qard dalam agama kita adalah akad kebajikan. Ya. Jadi kalau sudah urusannya hutang piutang itu jangan sampai ada di kepala urusan profit keuntungan. Tidak boleh, karena konsepnya qard itu akad kebajikan. Kalau memberikan hutangan itu ta'awun, memang tolong menolong, niatnya untuk kebaikan. Karena ada yang kesusahan, karena ada yang membutuhkan modal, ya saya hutangi. Nggak boleh berpikiran bahwa saya hutangi ini kemudian kembali beserta pokok hutangnya plus dengan keuntungannya. Syariat tidak punya jalan untuk itu. Syariat memberikan jalan lainnya. Namanya apa? Mudharabah tadi, bagi hasil. Permodalan dengan sistem bagi hasil. Atau perkongsian dengan sistem bagi hasil. Jadi jalan syariah ini banyak sekali. Itulah tadi yang menggantikan akad-akad yang tidak dilarang. Ya, akad-akad yang dilarang oleh lembaga keuangan konvensional. Ya, jadi bukan permasalahan untung rugi, murah mahal. Kan biasa di kehidupan masyarakat kita, ini kenapa syariah lebih mahal daripada konvensional? Bukan itu Bapak Ibu, itu keterpanggilan kita, ketaatan kita terhadap agama. Tidak ada hubungannya dengan murah mahal, untung rugi dan lain sebagainya. Ya. Itulah yang disebut keterpanggilan iman dalam kita menjalankan berbagai transaksi di lembaga keuangan syariah. Ini sebagai mukadimah saja. Kita belum masuk kepada inti lembaga keuangan syariah, karena memang dalam prosesnya ini kita akan mengalami banyak problematika yang kita jelaskan sambil jalan. Maka ini sebagai pendahuluan untuk pertemuan berikutnya, bahwa lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan sebelumnya itu keterpanggilan iman Bapak Ibu, keterpanggilan ketaatan, keterpanggilan syariat, bahwa kita hidup di dunia bersyariat agar innal insana lafi khusrinya tadi kita tidak termasuk golongan orang-orang yang hidup di dalamnya, menjadi orang-orang yang rugi karena kita beraktivitas di luar dari keterpanggilan iman tadi. Demikian yang kami sampaikan dalam kesempatan perdana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.